Assalamualaikum mas, sekarang ada bros dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Irwan Elisa di channel YouTube kesayangan anda, sahabat Serot TV, yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak, terutama sapi. Video kali ini akan membahas tentang 20 pertanyaan dan konsultasi dari peternak yang akan kita bahas dan diskusikan bersama. Sebelum saya jawab, silakan simak dulu 20 pertanyaan dan konsultasi dari peternak. Dimanapun anda berada, itu tadi 20 pertanyaan dan konsultasi dari peternak yang hari ini akan kita bahas dan akan kita diskusikan. Langsung saja supaya tidak bertele-tele. Rizka Hakim, dok mau nanya, sapi saya kawin udah dari bulan puasa kemarin. Terus kemarin aku lihat sapi saya kok keluar lendir bening banyak, itu tanda-tandanya apa ya? Bulan puasa kesini kira-kira kan 5 bulanan. 5 bulan jika sapi itu bunting, harusnya seekor sapi sudah tidak bisa birahi atau tidak ada gejala birahi. Karena ketika bunting maka hormon yang ada adalah hormon progesteron. Hormon progesteron tidak menunjukkan gejala-gejala seperti yang dikeluarkan oleh hormon estrogen ketika dia birahi. Jenengan, saran saya konkret, jenengan manggil mantri, jenengan manggil dokter, periksakan, karena 5 bulan sudah sangat gampang untuk mengetahui ketidakbuntingan atau kebuntingan dari sapi tersebut. Ya, diperiksakan saja bos. 5 bulan gampang banget. Safi Daldal, Pak Dokter, apakah ada perbedaan siklus birahi sapi darah dengan indukan? Terima kasih, salam dari Sumbar. Siklus birahi sapi darah dan sapi indukan, gejala birahi dan periode birahi tidak ada perbedaan. Rata-rata terjadi setiap 17 atau 18 hari sampai 21 hari sampai 22 hari sekali. Jika sapi Anda darah dan itu normal, atau sapi Anda indukan dan itu normal, maka dia akan birahi setiap rata-rata 17, 18 sampai 21 atau 22 hari sekali. M. Holil, misalkan sapinya terdeteksi minta kawin pagi, terus kita langsung panggil mantri 2-5 jam, itu gimana dok? Mohon solusinya. Tidak apa-apa bos. Meski disarankan waktu terbaik inseminasi buatan itu di akhir periode birahi, atau 8-12 jam, atau 12-18 jam setelah kita tahu sapi itu birahi. Tetapi jika dikawinkan di awal juga bukan berarti tidak bisa. Boleh saja. Yang tidak boleh adalah terlambat. Tio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dokter, izin bertanya, untuk comboran bagus yang kering atau yang cair? Jika Anda ingin memproduksi sapi yang gede tapi karkasnya klenyur-klenyur, ya, banyak kandungan airnya, jadi kelihatan besar, montok, tapi di situ kadar airnya tinggi, maka berikan comboran yang cair. Tetapi jika Anda ingin memproduksi sapi dengan badan yang padat, kekar, berotot, dengan kadar air yang sedikit, maka berikan comboran dalam bentuk
kering. Karena kalau kita melihat di lapangan antara sapi yang dicombor basah dengan yang dicombor kering itu ketoknya beda, kelihatannya berbeda. Yang kering itu sapinya tidak sebulet sapi yang basah, tetapi dia karkas ini betul-betul berotot. Tapi ketika kita melihat sapi yang dicombor dengan comboran basah atau comboran cair, sapinya ini gede, tapi dia ototnya lebih banyak mengandung air. Oke, Mas Tio, semoga bermanfaat. Ar-Rahman, Pak Dokter mau bertanya, kira-kira kalau sapi tidak birahi ketika dikawin suntik kira-kira jadi atau tidak, Pak? Mohon bantuan Pak, ternak kecil. Tidak jadi, Bos. Syarat modal dari jadinya kebuntingan atau kawin suntik adalah ketika seekor induk dia sudah siap ovumnya, sel telurnya. Nah, sel telur ini akan diproduksi ketika sapi itu sedang birahi. Jadi kalau sapi tidak birahi, yang pertama di situ tidak ada sel telur yang akan dibuahi. Yang kedua, di situ serviks pasti menutup, spermanya mau lewat mana? Ya toh? Jadi pertanyaannya, apakah jika tidak birahi dikawinkan bisa jadi? Tidak jadi. Oke? Karena tidak ada sel telur dan serviks sedang menutup. Orang dalane. Apa-apa aja. Dok mau tanya, indukan hasil kawin suntik bisa nggak menghasilkan keturunan? Yo bisa. Indukan hasil kawin suntik misalkan dari peranakan ya, ungul, peranakan kalau kata orang Jawa sini apa ya? Ya peranakan ya. Itu pegon dan lain-lain ya. Itu ketika dikawin suntik dengan sperma, anaknya itu membawa genetis 50% bibit pejantan. Lalu jika dia ini betina, anaknya yang tadi hasil kawin suntik tadi betina birahi, dikawin suntik lagi, maka genetis dari indukan spermanya ini atau indukan pejantan dia akan semakin kuat menjadi 75 atau 82%. Ya, jadi semakin lama dikawin suntik semakin bagus kualitas turunannya itu tadi. Jadi bisa. Bambang Setiawan, Dok saya ingin pencerahannya. Pedet saya pusarnya putus tapi bengkak. Gimana cara mengobatinya? Konkret Pak Bambang Setiawan panggil dokter, minta di treatment untuk infeksi tali pusar. Jadi pada awalnya bisa jadi hanya bengkak karena itu proses radang. Reaksi kedua infeksi. Ya, bengkak, mulai abuh, berbau. Reaksi yang ketiga belatung masuk. Reaksi yang keempat nekrosis, kerusakan jaringan. Mumpung belum belatung masuk dan terjadi kerusakan jaringan, saran saya panggil dokter supaya dibersihkan, kalau perlu dibedah, diinjeksi dan dirawat sebagaimana mestinya supaya tidak sampai terjadi yang namanya miasis. Miasis itu infeksi yang sudah ada belatungnya. Kuswoyo, assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau berikan vitamin bentuk kapsul dimasukkan dengan pisang, gimana Dok? Aman atau tidak? Salam beras-beras, Laskar Ngarit. Aman. Pakai daun boleh, pakai jagung boleh, pakai janten boleh, pakai pisang boleh, pakai rumput juga boleh. Monggo, tidak apa-apa. Kuswoyo, Pak Kuswoyo. Dimas Diva, kalau masih remaja sudah disuntik gak keluar lendir gimana ya? Tanda-tanda birahi tidak ada, mohon solusinya. Ya seperti pertanyaan yang tadi, kalau tidak birahi, tidak ada gejala, disuntik maka tidak akan jadi. Kalau jadi berarti kebetulan dia pas lagi silent hit, dia lagi birahi, serviks lagi membuka, tetapi sedang tidak ada gejala birahi. Wawan Saputra, kalau bulu pedet 4 bulan jegrik itu karena cacing hati ya Pak. Kita tahu rata-rata secara umum gejala cacing, baik itu cacing pencernaan, cacing paru-paru, cacing hati, itu adalah perut jembling, nafsu makan naik turun, kotoran kadang padat, kotoran kadang mencret, rambut jegrik-jegrik, badan tidak mulus, kadang-kadang batuk, ya, sulit gemuk, lalu nafas bau, lalu mata cenderung mata cenderung berair. Itu adalah ciri-ciri dari sapi cacingan. Diperiksakan saja, 4 bulan sudah sangat aman, baik itu diinjeksi maupun diberikan obat cacing. Dan jangan lupa untuk pengobatan, pemberian obat cacing diulang setelah
14 atau 21 hari setelah pemberian cacing yang pertama tadi. Muhammad Iksan, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok mau tanya, sapi jantan umur berapa tahun sudah bisa dikawin alami, maksudnya dikawinkan? Disarankan umur 2 tahun. Andis Aze, salam beras-beras Pak Dokter. Mau tanya, sapi saya sudah lahiran 2 bulan, terus rutin keluar lendir setiap sebulan, tetapi tidak ada tanda-tanda bengak-bengok, hanya keluar lendir. Apakah itu termasuk birahi? Makasih Pak Dokter. Kadangkala sapi birahi itu tidak menunjukkan gejala yang dominan atau gejala yang lengkap. Ini karena kadar estrogen itu kurang tinggi, ya. Yang perlu jenengan berikan adalah jenengan berikan obat cacing dulu, jenengan perbaiki nutrisi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menormalkan metabolisme, menormalkan suplai nutrisi yang ada di tubuh, supaya hormon GnRH, hormon LH, FSH, hormon estrogen itu dia bisa keluar secara normal. Dan hormon estrogen bisa keluar dalam konsentrasi yang tinggi, sehingga gejala yang ditimbulkan dari keberadaan hormon estrogen seperti abang abu anget pada vulva dan vagina, celingkrak-celingkrik minta kawin, nafsu makan turun, bengok-bengok, keluar lendir bening dari vulva dan vagina, ini adalah manifestasi gejala bahasa tubuh yang dikeluarkan karena perintah atau pengaruh dari hormon estrogen. Jadi bisa jadi karena hormon estrogennya kurang tinggi, atau memang malah tidak ada hormon estrogen. Febria Anwar, dok mohon bertanya, monggo. Jika comboran sudah memakai mineral, apa masih bisa ditambah tetes tebu? Ada efek sampingnya enggak dok? Dan tetes tebu itu ada masa kadaluarsanya enggak dok? Masa kadaluarsa tetes tebu itu sangat lama dan tergantung dari kemasan yang jenengan beli. Oke. Apakah ada efeknya jika mineral sudah ditambah tetes tebu? Selama pemberiannya sesuai anjuran, misalkan takaran dari mineral disarankan pagi 2 sendok, sore 2 sendok, dan tetes tebu 1 tutup botol aqua itu diberikan dalam waktu 1 kali 24 jam, maka tidak akan ada efek samping. Selama tetes tebu itu tidak diberikan ad libitum atau tersedia dalam jumlah banyak. Yang kedua, dia hanya diberikan sesuai anjuran. Yang ketiga, nutrisi pokoknya adalah hijauan, jerami, dan di situ ada comboran, dan tidak diberikan lebih dari 15% dari volume makanan semuanya, maka tetes tebu itu aman diberikan. Febri Anwar lagi, dok kalau udah pakai mineral pada comboran, apa masih bisa dikasih tetes tebu? Bisa, monggo. Kandungan meluntir dari Fajar Bayu, kandungan meluntir apa bisa beranak? Beranak apa bunting? Kalau meluntir atau istilahnya adalah torsio uteri. Torsio uteri, jadi bentuknya rahim sapi itu Y. Lalu nanti anak akan berkembang di salah satu rahim, ya. Jika torsio rahimnya ini meluntir, maka dalam posisi bunting induk tidak akan bisa melahirkan, ya, melahirkan. Nggak tahu ini bahasanya beranak, melahirkan. Yang harus dilakukan adalah segera memanggil dokter, dan dokter akan mereposisi, akan membetulkan posisi puntiran ini tadi. Muntirnya ke kanan atau muntirnya ke kiri, 1 kali puntiran, 2 kali puntiran, itu yang bisa menangani adalah dokter. Itu namanya adalah torsio uteri, dimana salah satu cabang dari uterus atau rahim ini dia meluntir, sehingga ketika induk mau melahirkan, si anak tidak ada jalan. Oke, solusi panggil dokter dan dilakukan penanganan terhadap torsio uterinya. Ya, itu jawabannya. Fajar Bayu. Jianto Ahmad, Pak Dokter mau tanya, kalau mau ternak breeding bagusnya darah atau indukan? Jika jenengan breeding darah, maka jenengan bisa men-setting pemberian obat cacing, men-setting pemberian mineral, men-setting pemberian pakan, memastikan bahwa tidak ada infeksi rahim. Yang ketiga, Anda bisa men-setting pola hidupnya sejak dari pedet. Oke, minusnya adalah jika jenengan ke susu, maka tidak bisa, karena memelihara dari pedet atau dari doro itu lebih butuh waktu daripada yang indukan. Jika jenengan memelihara indukan, maka kekurangannya
sangat rentan terinfeksi, artinya sangat rentan ada masalah. Karena pasti di proses-proses kelahiran dan kawin suntik sebelumnya, di situ sudah ada manipulasi terhadap serviks yang membuka. Yang ketiga, kita tidak tahu sapi yang dijual ini sehat atau tidak. Yang ketiga, sangat rentan kita terbohongi dari sisi usia. Yang keempat, kita tidak tahu sapi ini manajemen dulunya di mana. Apakah ada cacing hati, apakah ada gejala hipokalsemia, dan lain-lain. Kelebihannya jika kita memelihara indukan, jika kita memang pinter, jika kita ada tim ahli yang memilih indukan itu sehat, maka akan sangat cepat menuju birahi dan dikawin suntik serta produksi. Oke, selanjutnya Gatrut GJM. Assalamualaikum dok, mau tanya sapi saya udah saya IB 2 bulan lalu, tapi kok keluar lendir kental dan keesokan harinya keluar lendir campur darah. Apakah itu IB-nya tidak jadi dok? Bisa jadi tidak jadi. Sebaiknya diperiksakan dan jenengan titeni. Kalau misalkan dia setiap 21 hari sekali birahi, maka kita anggap dia birahi. Tapi periksakan dulu. Pertanyaan selanjutnya, salam beras berdok. Sapi saya pernah beroyong, sekarang bunting 7 bulan. Gimana solusi perawatannya dok? Oke, pernah bunting 7 bulan, pernah beroyong dan sekarang bunting 7 bulan, silakan lihat di video ini. Di situ kita sudah menjawab tentang perawatan sapi beroyong. Intinya tetap kandang dibuat jangan sampai licin. Sapi sering dilepas di pangonan, jangan di kandang. Kandang tidak boleh grunjal-grunjal. Yang keempat, pakan diberikan dalam porsi terbagi. Jadi jangan dibagi menjadi 2 biuk, berikan menjadi 4 atau 5 kali pemberian. Oke? Sehingga tidak terjadi kekenyangan dan tidak menekan uterus yang berisi anak usia 7 bulan. Oke, Arif 96 izin tanya dok, indukan kelebihan dosis obat cacing dan si anak jadi malas untuk minum. Solusinya gimana? Solusinya jenengan panggil dokter, pastikan apakah anak ini malas makan minumnya karena kelebihan obat cacing. Karena kelebihan obat cacing itu dosisnya sangat tinggi, maksudnya sangat besar sekali untuk dikatakan mengalami kelebihan obat cacing. Oke lah, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Sekian video dari saya, itu tadi 20 pertanyaan dan konsultasi dari peternak. Semoga bisa memberikan jawaban, memberikan solusi dari permasalahan rekan-rekan yang ada di lapangan. Sekian video dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, sekarang ada beras-beras, terima kasih, semangat.